Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Dinawati. Saya akan membuat tayangan video tentang eh, materi workshop dari Hafex untuk materi HOTS. Karena ini di masa pandemik, maka saya membuat pembelajarannya simulasi. Ya, simulasi. Baiklah, langsung saya mulai videonya untuk pembelajaran materi HOTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana? Alhamdulillah ya. Kita bisa ketemu lagi. Tadi sudah berdoa bersama melalui audio sentral ya. Alhamdulillah. Coba yang tidak masuk pada hari ini ada? Wah, 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah semuanya lengkap ya, semuanya lengkap. Alhamdulillah. Anak-anak, pada hari ini nanti kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin. Babnya tetap sama, bab listrik dinamik. Ya, listrik dinamis. Kita akan belajar tentang lanjutan. Kalau kemarin kamu belajar tentang arus listrik, tentang hambatan, dan lain-lain. Sekarang, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menghitung besarnya kuat arus listrik pada rangkaian seri ataupun rangkaian paralel. Ya. Nah, untuk itu sekarang kamu perhatikan di papan tulis itu ada gambar rangkaian listrik. Ya, ada gambar rangkaian listrik. Coba siapa masih ingat dari pembelajaran yang lalu? Rangkaian itu disebut rangkaian apa anak-anak? Ya, betul, rangkaian tertutup. Ya, rangkaian tertutup. Sekarang kalau rangkaian listrik itu dalam kondisi tertutup. Coba, apa yang akan terjadi pada rangkaian itu? Siapa yang masih ingat? Betul, akan timbul arus listrik. Lagi, lanjutannya, arah arus listrik dari mana? Ya, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kenapa sampai ada arus listrik? Betul, karena di ujung penghantar ada beda potensial. Di ujung penghantar ada beda potensial karena apa? Karena ujung-ujung penghantar itu dihubungkan dengan sumber arus. Hebat, kalian masih ingat pembelajaran yang kemarin. Nah, sekarang Udin tanya lagi. Di rangkaian itu yang ada bagian-bagian rangkaian itu apa saja? Ayo, kalau tadi temanmu sudah bisa menjelaskan sampai arah arus listrik, sekarang coba kamu bagian rangkaian itu sebutkan apa saja itu bagian yang ada. Siapa? Boleh angkat tangan, boleh sebelum ditunjuk Burin. Ya, kamu coba sebutkan apa saja. 1, penghantar. Jangan kabel, penghantar. Betul. Yang kedua, ada sumber arus atau baterainya di situ. Terus yang ketiga, ada hambatan. Betul, ada hambatan. Sumber arus tadi fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya sumber arus adalah untuk membuat arus listrik. Nah, kalau untuk penghantar fungsinya apa? Ya, penghantarnya di situ sebagai aliran atau sebagai alat untuk mengalirnya arus listrik, sebagai jalan untuk mengalirnya arus listrik. Kalian sudah lihat itu, sudah paham itu. Sekarang Budin gambar lagi rangkaian yang kedua. Ya, dua di sini ada 2 jenis rangkaian. Ya, ada 2 jenis rangkaian. Coba kalian lihat rangkaian listrik yang kedua itu. Bedanya apa dengan rangkaian yang pertama? Ya, bedanya apa dengan rangkaian yang pertama? Coba, siapa yang mau mencoba? Ya, coba kamu, Gilang.
Bedanya satu, jumlah hambatannya. Ya, rangkaian ke satu hambatannya ada berapa? Satu. Rangkaian yang kedua hambatannya ada tiga hambatan. Di rangkaian kedua itu kan ada dua jenis, ada A dan B. Betul. Terus hambatannya ada lagi perbedaannya. Satunya dipasang berjajar, satunya dipasang atas bawah. Ya, kalau rumah atas bawah namanya rumah apa aja? Rumah apa? Rumah tingkat. Betul. Kalau hambatan itu dipasang atas bawah, maka hambatan itu juga dalam keadaan rangkaiannya rangkaian bertingkat. Betul. Nah, kalian sudah tahu di situ perbedaannya rangkaian listrik. Tuh. Nah, sekarang dari yang sudah dijawab temanmu tadi, rangkaian hambatan, kalau hambatannya lebih dari satu dan dipasang berjajar, kabelnya cuma satu, penghantarnya disambung-sambung-sambung, ketemu hambatan sambung lagi, maka rangkaian listrik itu disebut rangkaian listrik seri. Ya. Nah, kalau yang kedua tadi, yang hambatannya dipasang atas bawah, itu disebut rangkaian listrik paralel atau bertingkat. Ya, jadi jenis rangkaian listrik ada berapa anak-anak? Betul, ada dua, yaitu satu rangkaian listrik seri dan yang kedua rangkaian listrik paralel. Nah, sekarang coba kamu lihat bukumu. Bukumu halaman 221 itu. Udah dilihat toh? Nah, sekarang dari jenis rangkaian listrik itu kamu cari mana yang rangkaian paralel dan mana yang rangkaian seri. Sudah, silahkan saya beri waktu. Gak usah lama-lama, hanya melihat gambar saja, ya. Sudah ketemu? Ya, coba kamu Chandra, yang rangkaian listrik seri yang mana? A, B, betul. Halaman 221 toh. Terus kemudian yang untuk yang gambar C dan gambar D termasuk rangkaian apa? Rangkaian paralel, betul. Kemudian yang E di situ. Yang E di situ. E itu rangkaian apa? Gak tahu. Nek sing jejer rangkaian apa itu? Seri. Kalau yang atas bawah paralel. Nah, ternyata di situ ada seri dan ada paralel. Itu disebut sebagai rangkaian campuran, ya, untuk hambatan yang dirangkai secara campuran hambatannya. Tapi rangkaian listriknya hanya ada dua, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, anak-anak, ya itu. Nah, sekarang dilihat dari arus listriknya, coba. Dilihat dari arus listriknya. Apa perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel? Ya, kalau rangkaian seri kamu lihat, penghantarnya hanya ada satu saja. Kalau kamu menggambar jalannya cuma satu ya, walaupun dia berbentuk mungkin melingkar atau bagaimana, itu jalannya hanya satu. Itu yang juga disebut sebagai rangkaian seri. Kalau pada rangkaian paralel itu kamu lihat, nah penghantarnya pecah atau bercabang. Ya, itu anak-anak ya. Nah, sekarang eh, untuk untuk hari ini kalian akan mencoba menghitung kuat arus listrik pada rangkaian seri, ya, kuat arus listrik pada rangkaian seri yang melewati hambatan yang lebih dari satu itu berapa besarnya? Nah, coba dihitung dengan menggunakan hukum apa kemarin? Hukum Ohm, ya, yang paling mudah untuk menghitung, untuk rangkaian listrik menghitung kuat arus. Karena hukum Ohm itu kemarin cara mengingatnya sama Budi diajarin apa? Hukum Ohm-Fir. Betul, hukum Ohm-Fir. Walaupun sebetulnya hukum Ohm-nya adalah tentang hambatan tentang R, tapi kita memudahkan mengingat hukum Ohm-Fir bahwa
V sama dengan I dikali R. V-nya apa? Tegangan listrik. I-nya apa? Kuat arus listrik. R-nya apa? Hambatan listrik. Ya, nah, sekarang kamu hitung berapa nilai I, nilai kuat arus pada rangkaian seri itu. Pertama, nah coba gimana? Bingung enggak? Bingung? Masa bingung? Nah, yang pertama, eh, oh karena hambatannya lebih dari satu, Bu. Bagaimana menghitungnya? Betul. Nah, caranya gimana anak-anak? Caranya kemarin kan kita sudah belajar tentang hambatan-hambatan ya. Nah, kalau hambatannya lebih dari satu harus dicari apanya dulu? Hambatan pengganti dulu. Betul. Jadi hambatan penggantinya dulu. Setelah ketemu, baru dihitung kuat arusnya. Yaitu kuat arus pada seluruh rangkaian. Terus nanti kalian hitung berapa kuat arus yang melalui hambatan ke satu, berapa kuat arus yang melalui hambatan kedua. Ya, itu. Coba kalian kerjakan dulu yang ada pada halaman 222. Ya, kerjakan dulu. Kasih Burin waktu. Oh, anak-anak, bel sudah berbunyi ya. Nah, berarti sementara kalian kerjakan di rumah. Besok pertemuan berikutnya kita bahas lagi untuk menghitung kuat arus listrik pada rangkaian. Mungkin itu yang bisa Budi sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang pembelajaran kita pada hari ini. Burin akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.